Coba perhatikan pasangan suami istri berikut ini. Kalau kita lihat, mereka memiliki banyak sekali perbedaan, mulai dari warna kulit, tinggi badan, bentuk wajah, postur tubuh, gitu ya. Nah, kemudian anak-anaknya, kita lihat nih anak pertama bagaimana bentuk wajahnya, ciri tubuhnya, kemudian bentuk hidungnya, ya. Kemudian akan kita lihat anak yang kedua dari pasangan suami istri tadi. Nah, kita lihat apakah dia sama dengan kakaknya yang pertama tadi, atau ada yang sama, ada yang berbeda. Kita lihat bagaimana adiknya yang ke nomor 3. Nah, apakah bentuk matanya sama dengan kakaknya yang nomor 2 tadi? Bentuk wajahnya apakah sama? Postur atau tinggi tubuhnya apakah sama? Lalu akan kita bandingkan dengan saudaranya yang berikutnya, yaitu yang keempat. Nah, saudaranya ini memiliki lesung pipi. Kita lihat apakah ketiga kakaknya tadi memiliki lesung pipi? Nah, ternyata muncul ciri yang berbeda di anaknya yang nomor 4. Lalu bagaimana dengan adiknya yang berikutnya? Nah, bagaimana bentuk wajahnya? Bagaimana warna kulitnya? Apakah dia memiliki persamaan atau perbedaan dengan kakak-kakaknya yang tadi? Gitu ya. Nah, kemudian akan kita lihat bagaimana apakah adiknya yang berikutnya juga memiliki ciri karakter yang berbeda dengan kakak-kakaknya tadi, ya. Bagaimana dengan bentuk giginya? Nah, kita lihat adiknya apakah sama? Nah, kita perhatikan bagaimana bentuk gigi adiknya ini, apakah sama? Kemudian bentuk wajahnya, ukuran bola matanya, gitu ya. Kita lihat anak bungsu dari pasangan suami istri tadi. Iya, dengan bentuk rambut apakah sama? Kemudian warna kulit, bentuk hidung, kemudian tebal tipisnya alis. Nah, di manakah letak sifat itu tersimpan? Di manakah ciri morfologi yang tadi kita lihat itu berada? Di bagian mana mereka itu ada? Hal inilah yang akan kita kaji hari ini tentang materi substansi genetik. Baiklah, materi yang akan kita kaji hari ini adalah tentang substansi genetik, ya. Apa saja yang akan kita pelajari dalam substansi genetik, ya. Jadi hari ini kita akan mengkaji tentang apa itu kromosom, kemudian apa itu gen, ya. Kemudian apa itu asam nukleat, gitu. Nah, untuk yang kromosom kita akan mengetahui bahwa kromosom itu, makhluk hidup itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Kemudian kromosom itu memiliki struktur. Kemudian ada juga macam atau jenis-jenis kromosom, gitu ya. Untuk struktur kromosom nanti akan kita lihat mana yang disebut sentrosom, mana yang disebut lengan, gitu ya. Kemudian nanti struktur kromosom nanti ada yang akrosentrik, telosentrik, submetasentrik, metasentrik. Seperti apa kromosom yang memiliki nama-nama yang berbeda ini. Kemudian nanti untuk jenis kromosom ada autosom, ada gonosom. Apa perbedaan keduanya? Kemudian ketika kita mengkaji tentang gen, apa sih gen itu, ya? Nanti dikatakan bahwa gen itu tersusun atas DNA, ya. DNA itu strukturnya seperti apa, gitu ya? Dia terdiri dari apa? Ada deoksiribosa, gugus fosfat, basa nitrogen, kemudian basa nitrogennya ada purin, ada pirimidin, gitu. Kemudian kita juga akan bahas nanti tentang asam nukleat. Itu ada yang asam nukleat itu, ya, ada DNA, ada RNA. Apa perbedaan keduanya? Kemudian RNA itu nanti kita kenal ada mRNA, tRNA, rNNA. Siapa dia ini, ya? Fungsinya mereka ini terlibat dalam sintesa protein. Bagaimana proses sintesa protein itu nanti akan meliputi proses transkripsi dan translasi. Apa sih transkripsi dan translasi itu? Itulah yang akan kita kaji hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mengetahui tentang kromosom,
gen dan DNA. Kemudian kita juga akan belajar tentang sintesa protein. Jadi kalian bisa menjelaskan tentang kromosom, gen dan DNA, kemudian bisa menjelaskan tentang proses sintesa protein. Untuk bisa mengetahui dan bisa tercapai tujuan pelajaran, mari kita kaji satu demi satu materi kita hari ini. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang struktur kromosom. Di kelas 11 kita sudah belajar tentang sel. Di dalam sel itu ada inti sel. Nah, di dalam inti sel itu terdapat benang-benang kromatin. Nah, ketika benang-benang kromatin itu mengalami penebalan, dia akan membentuk kromosom. Nah, seperti inilah struktur kromosom ya. Struktur kromosom itu terdiri dari bagian ya. Di sini ada bagian sentromer atau kinetokor, kemudian di sini ada lengan kromosom. Jadi ini ada lengan kromosom, kemudian ini ada sentromer. Atau ada yang nyebutnya sebagai kepala kromosom, ada juga yang menyebutnya sebagai kinetokor ya. Nah, kemudian ini belahan dari kromosom ini kita sebut dengan kromatid ya. Jadi lengan kromosom tadi itu kita sebut belahannya ini sebagai kromatid. Nah, kromosom ini tersusun atas ya. Di sini ada namanya benang-benang kromatin ini tadi ya, penggunaan benang-benang kromatin. Kemudian tersusun atas protein ya. Jadi protein yang menyusunnya itu berupa protein histon ya. Kemudian ini yang melilit ini adalah DNA ya. Jadi kumpulan dari protein histon beserta DNA inilah yang membentuk nukleosom ya. Jadi berupa jalinan benang-benang yang berisi manik-manik inilah. Ini yang disebut dengan nukleosom ya. Jadi kalau diperbesar lagi, ini adalah protein histonnya, yang melingkari ini adalah DNA ya. Di mana DNA itu nanti akan berbentuk seperti benang terpilin yang tersusun atas dua benang yang disebut dengan double helix. Nah, inilah struktur kromosom mulai dari yang paling luar, kemudian kita zoom dari yang paling kecil. Ini adalah struktur kromosom. Berbicara tentang jumlah kromosom pada berbagai organisme, ternyata setiap organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda ya. Kita lihat di sini manusia itu di dalam selnya itu memiliki jumlah kromosom 46 ya. Ini orang hutan 48 dan kita lihat di sini semua organisme memiliki jumlah kromosom yang berbeda gitu ya. Kalian bisa lihat di sini apakah ada hubungan tentang ukuran tubuh makhluk hidup dengan jumlah kromosom? Apakah makhluk hidup yang ukuran tubuhnya besar berarti jumlah kromosom dalam selnya itu selalu banyak? Apakah seperti itu? Ya, kalian bisa menemukan jawabannya di sini. Nah, itu ya tentang jumlah kromosom. Ternyata setiap makhluk hidup memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Kemudian kita akan lanjutkan ke macam atau bentuk kromosom dilihat dari sentromernya. Nah, tadi kita lihat bahwa kromosom itu terdiri dari lengan kromosom dan kepala kromosom atau sentromer atau kinetokor. Dilihat dari letak sentromernya, itu kromosom memiliki bentuk yang berbeda-beda. Di sini ada metasentrik. Ini adalah yang submetasentrik, ini akosentrik dan ini telosentrik. Nah, kita lihat di sini pada kromosom yang metasentrik terlihat bahwa sentromer atau kinetokor itu terletak di tengah-tengah. Jadi dia membagi dua lengan kromosom sama besar. Kemudian di sini satu lengan itu panjang dan satu lengannya lebih pendek. Ini berarti sentromernya terletaknya agak lebih ke ujung gitu ya. Kalau ini di ujung sekali, di ujung sehingga lengan kromosomnya terbagi, yang satu sangat panjang, yang satu sangat pendek. Nah, untuk telosentrik ini ternyata kromosomnya hanya terdiri dari satu lengan. Dan di sini adalah sentromer. Jadi ini yang telosentrik, hanya memiliki satu lengan kromosom. Ini adalah bentuk kromosom dilihat dari letak sentromernya. Oke, kita lanjut ke jenis kromosom ya. Ternyata di setiap sel kita di dalam tubuh itu ya, kita memiliki satu set kromosom dengan jumlah tertentu ya. Kromosom yang ada di dalam sel kita itu terdiri dari dua macam jenis kromosom, yaitu kromosom yang disebut dengan autosom atau kromosom tubuh atau disebut juga kromosom somatik. Yang kedua yaitu gonosom atau disebut dengan kromosom seks atau disebut juga kromosom kelamin. Nah, jadi kalau pada manusia itu satu selnya kan terdiri dari 46
kromosom ya, 46 kromosom nih ya. Jadi 46 ini nanti 44-nya itu autosom, sementara yang 2 itu adalah gonosom. Gitu ya. Jadi 44 buah ini autosom atau kromosom tubuh, 2 buahnya adalah gonosom atau sek kromosom. Ya, jadi setiap makhluk hidup memiliki kromosom 2 macam, yaitu kromosom tubuh dan kromosom sek. Apa sih bedanya kromosom tubuh dan kromosom sek ini? Nah, kromosom tubuh adalah kromosom yang tidak berperan menentukan jenis kelamin. Jadi tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Ya, jadi antara seorang pria dan seorang wanita memiliki kromosom tubuh yang sama. Gonosom itu adalah jenis kromosom yang menentukan jenis kelamin. Jadi antara individu jantan dengan betina tentu memiliki gonosom yang berbeda. Kita lihat pada manusia yang laki-laki itu kromosom seknya dia adalah X dan Y. Sementara pada manusia yang wanita itu kromosom seknya adalah X dan X ya, ini sebutan kromosom. Kita lanjutkan tentang gen. Sebenarnya apa sih gen itu ya? Gen merupakan unit bahan terkecil yang membawa sifat keturunan ya. Jadi gen ini adalah yang tempat sifat itu berada. Sebenarnya gen itu tidak lain adalah DNA. Nah, jadi gen itu adalah DNA ya. Jadi yang membawa sifat pada makhluk hidup itu sebenarnya terdapat di dalam molekul DNA. Seperti apa sih molekul DNA itu? Nah, DNA atau deoksiribonukleik asid ya, sebenarnya ini merupakan senyawa asam deoksiribosa nukleat. Nah, seperti apa sih struktur DNA itu? DNA memiliki bentuk struktur di sini double helix atau pilin terganda. Ya, jadi ini strukturnya DNA itu tersusun atas. Di sini ada basa nitrogen. Ya, kemudian punggungnya ini adalah gula dan fosfat. Jadi DNA itu terdiri dari basa nitrogen, kemudian gula dan fosfat. Gulanya adalah gula deoksiribosa, makanya disebut DNA, deoksiribosa nukleik asid, atau bahasa Indonesianya asam deoksiribosa nukleat. Gitu ya. DNA tadi yang tersusun atas 2 rantai ya. Rantai DNA ini kita sebut ini ada rantai sense dan rantai non sense. Rantai sense itu adalah rantai yang nanti bisa mencetak RNA, sedangkan rantai non sense adalah rantai yang tidak mencetak RNA ya. Jadi ada 2 rantai ini, double helix ini adalah rantai sense dan rantai non sense. Kemudian basa nitrogen pada DNA itu basa nitrogennya adalah ada basa purin dan ada basa pirimidin. Basa purinnya itu adalah guanin dan adenin, sementara basa pirimidinnya adalah timin dan sitosin. Timin dan sitosin. Nah, basa nitrogen itu selalu berpasangan ya, berpasangan dengan basa timin ya. Jadi kalau adenin itu berpasangan dengan timin, kalau guanin itu selalu berpasangan dengan sitosin ya, atau citosin gitu ya. Untuk adenin dan timin ini berikatan dengan 2 ikatan hidrogen, sementara untuk guanin dan sitosin itu terikat dengan 3 ikatan hidrogen. Nah, kita lihat di sini G dengan C dengan G ya, A dengan T. Ini pasangan basa nitrogen yang terikat pada struktur DNA. Oke, ketika sel itu mengalami pembelahan, berarti DNA yang ada di dalam sel itu juga mengalami pembelahan atau replikasi. Ada 3 teori replikasi DNA, yaitu teori semi-konservatif, kemudian konservatif dan dispersif. Apa sih perbedaan dari 3 teori ini gitu ya? Pada teori semi konservatif itu DNA akan mengalami replikasi dengan cara pilihan DNA-nya ini DNA awal ini akan membuka ya. Jadi pilinannya akan membuka. Nah, ini pita A misalnya ya, ini pita B, atau tadi kita sebut ini pita sense, yang ini non sense, itu akan membuka. Kemudian
rantai yang sudah membuka ini akan membentuk pasangannya. Nah, begini. Jadi ini yang lama, DNA lama, kemudian ini pasangannya adalah DNA baru. Ini tadi DNA lama, ini baru. Jadi ini yang lama, ini yang baru, ini tadi yang lama, ini yang baru. Ini disebut replikasi secara semi konservatif. Kemudian ada yang konservatif ya. Kalau yang konservatif itu, jadi digambarkannya ini DNA lama ya, ini DNA lama. Kemudian dia akan mengganda membentuk yang baru. Jadi dia seperti ini lama, kemudian ini baru. Jadi ini lama semua, ini baru. Ini yang teori konservatif. Kemudian yang dispersif. Nah, kalau yang dispersif itu rantai yang lama itu akan terputus-putus. Ya, jadi rantai lama ini akan terputus-putus. Nah, ini yang merah, yang lama itu dilambangkan yang merah. Kemudian nanti yang terputus itu akan dibentuk rantai yang baru, jadi yang biru. Jadi pada dispersif itu rantainya akan menjadi lama baru, lama baru, lama baru, demikian seterusnya. Gitu ya. Jadi terlihat sekali perbedaan antara yang semi konservatif, konservatif, dan dispersif. Tadi kita berbicara tentang asam nukleat. Jadi ada dua macam asam nukleat di dalam sel, itu DNA tadi yang merupakan gen dan RNA ya. Jadi apa sih bedanya DNA sama RNA? Kalau DNA itu adalah deoksiribosanoukleik acid, maka RNA itu adalah ribonukleik acid ya. Kita lihat di sini ada perbedaan pada gugus gulanya, gitu ya. Jadi kalau kita lihat RNA, ya, jadi RNA itu di sini kita lihat dia gulanya, ya, gulanya adalah jenis gula ribosa. Kalau tadi DNA kan deoksiribosa, ya. Kemudian di sini basa nitrogennya juga berbeda. Kalau pada RNA itu terdapat basa nitrogen yang disebut urasil. Ya, jadi kalau basa purinya sama, guanin sama adenin, tapi basa pirimidinnya itu adalah sitosin dan urasil. Jadi dia tidak punya timin, nggak punya timin pada RNA ya. Kemudian fosfat ya. Jadi sama susunannya fosfat, basa nitrogen dan gula, tapi gulanya adalah gula jenis ribosa, sementara basa nitrogennya yang berbeda itu ada memiliki urasil, sementara tidak memiliki timin. Timin hanya ditemukan pada DNA ya. Kemudian bentuknya kita lihat di sini RNA bentuknya adalah rantai tunggal. Kalau DNA tadi adalah rantainya rantai ganda ya, ganda terpilih. DNA rantainya ganda, sementara kalau RNA tunggal. Ini ya. Kemudian RNA itu dibagi menjadi 3 macam ya. RNA ini ada 3 jenis, ada RNA messenger atau messenger RNA atau disebut juga RNA duta. RNA duta. Kemudian ada RNA transfer. Kemudian ada RNA ribosom. Ya, 3 macam RNA. Ini RNA duta, ini yang berperan dalam proses sintesa protein, membawa kode-kode genetik nanti. Kemudian RNA transfer itu adalah yang bertugas menerjemahkan kode yang ada di RNA duta. Kemudian RNA ribosom ini fungsinya ini adalah membantu proses sintesa protein. Nah, bagaimana proses sintesa protein akan kita pelajari setelah ini. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang sintesa protein ya. Jadi sejatinya dalam mengekspresikan sifat ya, sifat makhluk hidup itu yang terdapat di dalam gen DNA itu sebenarnya terekspresi ketika proses pembentukan sintesa protein ya. Karena dengan sintesa protein itulah nanti akan terbentuk enzim-enzim, terbentuk hormon yang menentukan sifat yang ada pada setiap makhluk hidup gitu ya. Jadi ekspresi sifat itu sebenarnya tergantung dari macam protein yang nanti akan disintesis itu seperti apa. Nah, bagaimana proses sintesa protein itu berlangsung ya? Seperti kita ketahui dalam sintesa protein itu membutuhkan beberapa komponen ya. Pasti ini terjadinya adalah di dalam sel kita. Nah, gitu ya. Sintesa protein itu terdiri dari dua
langkah, yaitu langkah yang pertama disebut dengan transkripsi. Kemudian langkah yang kedua adalah translasi. Apa itu transkripsi? Apa itu translasi? Kita mulai transkripsi. Transkripsi adalah proses pencetakan mRNA atau RNA duta, ya, pencetakan mRNA atau RNA duta, ya, dicetak dari DNA. Jadi di DNA itu akan dibuat cetakan membentuk RNA duta. Nama peristiwanya adalah transkripsi. Transkrips artinya cetak. Apa yang dicetak? RNA duta. Siapa yang mencetak? DNA. Di mana proses ini berlangsung? Di dalam inti sel. Oke. Ya, jadi transkripsi adalah proses pencetakan RNA duta oleh DNA. Ya. DNA yang mana? Karena tadi kita tahu bahwa DNA itu rantainya ganda. Oke, ya. Seperti kita ketahui bahwa rantai DNA itu terdiri dari dua utas, yaitu utas sense dan utas non sense, ya. Ini yang utas sense, ini yang bisa mencetak RNA duta, ya. Ini cetakan yang akan membentuk RNA duta. Kita lihat di sini ada basa nitrogen TAC, TTC, AAA dan ATC. Nah, ketika ini melakukan proses transkripsi atau pencetakan untuk membentuk mRNA atau RNA duta, maka nanti akan terbentuk rantai RNA dutanya adalah, ya, AUG, AAG, UUU, UAG. Jadi ketika T ini dicetak membentuk RNA duta, dia akan menjadi A. T dengan A dengan U. Kenapa A kok enggak di sini T? Kita ketahui bahwa tadi RNA duta tidak memiliki basa timin, dia memilikinya adalah urasil, ya. Jadi harusnya akan dengan T, tapi karena RNA nggak punya T, nggak punya timin, dia punyanya adalah urasil. Jadi kalau di sini A, di sini U, ya. Ingat kita lihat yang di sini, ya, yang sense, ya, jangan terjebak sama yang non sense. Ini yang C dengan G, T dengan A, T dengan A, C dengan G, A dengan U, A dengan U, A dengan U, A dengan U, T dengan A, C dengan G. Nah, inilah hasil cetakan atau hasil dari proses transkripsi. Nah, setelah terbentuk RNA duta, maka RNA duta itu akan keluar dari inti sel, ya. Jadi ini RNA-nya, proses transkripsi tadi berlangsungnya di dalam inti sel, ya. Setelah terbentuk, ini rantai dari RNA duta akan keluar dari inti sel dan menuju ke sitoplasma. Setelah terbentuk RNA duta atau messenger RNA tadi, RNA duta akan keluar dari inti sel dan akan menuju sitoplasma, kemudian melanjutkan proses yang kedua, yaitu translasi, ya. Apa itu translasi? Translasi adalah penerjemahan. Apa yang diterjemahkan? Yang diterjemahkan adalah kodon yang ada di RNA duta atau messenger RNA. AUG, AAA, GUU, ya, ini AUG, AAG, UUU dan UAG ini akan diterjemahkan, ya. Diterjemahkan jadi apa? Jadi asam amino, ya. Oke, kalau AUG ini yang disebut dengan codon start. Jadi setiap sintesa protein selalu diawali dengan codon start atau start codon, yaitu AUG. AUG itu nanti akan ditranslate menjadi asam amino yang disebut dengan metionin atau MET di sini singkatnya, ya. Oke, ya. Proses penerjemahan ini berlangsung di dalam ribosom. Kita masih ingat kelas 11, ribosom itu fungsinya untuk sintesa protein. Jadi ketika tadi dari inti sel ini tadi DNA sudah membentuk RNA duta, maka RNA ini keluar, dia menuju sitoplasma, kemudian dia akan di proses sintesis protein itu dibantu oleh ribosom. Ada ribosom unit kecil, ada ribosom unit besar. Jadi ini melekat pada ribosom dan terjadilah proses yang kedua, yaitu translasi atau penterjemahan. Jadi kode-kode di sini tadi akan diterjemahkan menjadi asam amino, ya. Tadi di sini ada AUG, kemudian ada AAG, kemudian ada UUU, kemudian ada UAG. Nah, ini akan ribosom ini akan bergerak di sepanjang rantai DNA ini untuk menerjemahkan. Siapa yang menerjemahkan? Yang menerjemahkan adalah RNA transfer yang ada di sitoplasma ini.
Ya, jadi kita gambarkan RNA transfer itu seperti bunga semanggi gitu. Kemudian dia membawa 3 antikodon. Nah, ini namanya di sini adalah antikodon ya. Ya, jadi ini adalah di sini membawa asam aminonya berupa metionin, karena di sini AUG itu adalah metionin ya, diterjemahkannya menjadi metionin. Kemudian nanti ini akan menuju ke sini. Nah, begini. Set gitu ya. Ini di sini adalah U, ini A, ini adalah C. Nah, ini berpasangan, ini adalah metioninnya. Kemudian nanti akan bergerak ke sini, si ribosom akan ganti membaca setelah AUG diterjemahkan. AUG-nya udah lepas, ini membentuk metionin di sini, set lepas, dia akan bergerak ke sini. Ribosomnya membaca, men-scan AAG. Kemudian AAG itu nanti akan diterjemahkan oleh RNA transfer yang berikutnya, yaitu akan diterjemahkan menjadi lisin. Bahasa nitrogen asam aminonya adalah lisin. Ya, lisin bergerak ke sini, lisin, set ya. Ini berarti dengan ini C. Nah, ini adalah antikodon. Jadi kalau kode yang ada di RNA duta namanya kodon, yang ada di RNA transfer ini namanya antikodon. Ya, ini adalah UUC. Ke sini dia, set. Kemudian lepas ini lisinnya. Kemudian dia akan bergerak lagi ribosomnya ke sini. Nanti yang datang lagi adalah RNA transfer yang lain, yaitu AAA yang membawa asam amino fenilalanin atau fen kita singkat. Masuk ke sini dia, fenilalanin. Set. Nah, ini adalah AAA di sini fenilalanin. Ini sudah lepas, sudah terbentuk 2, nanti akan lepas, kemudian terakhir nanti akan ke sini, ini yang disebut dengan kodon stop atau stop kodon, tanda berhentinya proses translasi. Di sini berarti A, di sini U, sini C. Nah, jadi sudah terbentuk ikatan polipeptidnya adalah di sini kita lihat ada metionin, lisin dan fenilalanin. Asam amino. Kumpulan asam amino ini membentuk yang kita sebut dengan polipeptida atau nama lainnya adalah protein. Jadi selesai sudah proses pembentukan protein yang dia merupakan kumpulan dari asam amino hasil dari translasi tadi ya. Jadi di sini ada kodon start AUG dan ini terakhir ini adalah UAG, ini adalah kodon stop. Ada 3 jenis kodon stop selain UAG, ada UAA ya dan UGA. UAG sama UGA ini adalah 3 macam stop kodon. Jadi kalau terakhirnya UAG atau UAA atau UGA itu tidak ada asam amino yang dibentuk karena dia merupakan stop kodon. Demikianlah secara singkat proses sintesa protein yang terdiri dari proses transkripsi dan translasi. Agar lebih jelasnya kalian bisa buka video lain yang lebih detail penjelasannya, nanti Ibu cuma jelaskan di sini yang simple dan singkat.